Ini adalah penyebab utama kenapa harga emas dunia naik terus. Guys, kalau kamu lihat, harga emas awal 2026 itu bukan naik biasa, guys. Itu lonjakan yang sangat ekstrim. Dalam satu bulan saja, Januari 2026, emas itu naik lebih dari 20%. Bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah sebelum dia koreksi tipis. Dan banyak orang yang keliru membaca ini. Mereka kira ini soal spekulasi doang atau emas lagi high. Tapi itu salah besar, guys. Penyebab utamanya cuma ada satu, yaitu ketidakpastian global yang makin brutal belakangan ini. Dunia sekarang lagi masuk ke fase yang oleh World Economic Forum disebut sebagai geoeconomic confrontation. Bahasa gampangnya, negara-negara besar nggak cuma ribut politik doang, tapi saling hajar lewat ekonomi, tarif dagang, militer, dan tekanan finansial. Lihat apa yang terjadi awal 2026. Amerika Serikat di bawah Donald Trump melakukan intervensi langsung ke Venezuela. Presidennya diculik langsung. Ini adalah sinyal keras bahwa konflik geopolitik sekarang bukan lagi ancaman, tapi udah terjadi di Timur Tengah. Ketegangan dengan Iran makin panas, kapal induk digeser, protes meletus, resiko perang terbuka sekarang naik level. Di Eropa, isu Greenland, tekanan ke NATO, dan bayang-bayang agresi Rusia bikin belanja militer itu naik. Dan dunia makin terfragmentasi. Sekarang itu aliansi semakin rapuh, kepercayaan antar negara turun. Dalam kondisi kayak begini, satu hal yang selalu terjadi, uang itu lari ke emas. Karena emas itu bukan janji, bukan promise, bukan juga selembar surat hutang. Emas itu bukan mata uang suatu negara. Emas itu adalah aset yang berdiri sendiri. Dan data mendukung itu. World Gold Council itu mencatat pembelian emas oleh bank sentral tembus hampir 1.000 ton per tahun. Itu sekitar seperempat produksi emas di dunia. Dan ini bukan perdagangan harian, guys. Ini perdagangan negara. Kenapa negara beli emas? Karena mereka mulai nggak percaya lagi pada dolar Amerika Serikat. Proses ini disebut dedolarisasi. Terjadi pelan-pelan tapi konsisten. Cadangan devisa pelan-pelan digeser ke emas. Dan begitu banyak bank sentral masuk. Ini bukan tren musiman, ini adalah sesuatu yang struktural. Memang terjadi perubahan. Sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yang bikin emas itu semakin liar pergerakannya. Kebijakan moneter di Amerika. Tekanan politik ke Federal Reserve itu makin keras. Bahkan ketuanya, Jerome Powell, itu diseret ke konflik terbuka. Pasar membaca ini sebagai sinyal. Suku bunga akan ditekan rendah, apapun resikonya. Kalau suku bunga rendah, artinya apa? Emas jadi makin menarik. Karena emas nggak kasih bunga, tapi nggak juga bisa dicetak seenaknya. Ditambah inflasi Amerika, defisit fiskal, dan ketidakpastian kebijakan. Ini yang membuat emas berubah dari aset defisit jadi aset utama. Dan jangan lupakan juga satu hal yang sangat penting, yaitu pasokan emas itu terbatas. Produksi tambang itu nggak bisa dikejar-kejar cepat-cepat. Daur ulang emas juga itu nggak cukup. Sementara permintaan dari investor, dari bank sentral, ETF itu terus naik. Secara matematis, ini adalah tekanan harga ke atas. Makanya institusi besar seperti JP Morgan itu memproyeksikan harga emas tetap tinggi sampai tahun 2027. Jadi kesimpulannya, harga emas itu naik bukan karena ada optimisme dengan emas ini,